arrived in Bahrain. I hope we'll see you soon. Thursday we play the match. Latihan santai di Bahrain, Mees Hilgers jadi kunci kekuatan baru timnas Indonesia. Hati-hati lu ya, macem-macem lu, awas lu ya nih. Lu lihat nih ya, akan dilaporkan peringatan keras dari Pak Sumarji sebagai manajer timnas Indonesia untuk Bahrain jika berani main laser lawan timnas Indonesia. Awas lu, macem-macem lu supporter timnas Bahrain. Kalau sampai lu ketahuan main laser ya, ngelaserin para pemain timnas Indonesia, hilang akun Instagram Bahrain. Berkaca dari Bahrain versus Jepang, fans Garuda beri peringatan keras ke supporter Bahrain jika masih bawa laser di laga lawan timnas Indonesia. Vị trí thứ tư hiện tại của Indonesia vẫn sẽ tiếp tục hành trình săn vé đến Mỹ, Canada và Mexico. Bởi lẽ đó phía trên là Bahrain, bên dưới là Trung Quốc. Họ đang tìm cách hạ bệ đối thủ chính của mình bằng những đòn tâm lý chiến. Một trong những cách mà hai Media Vietnam Bongda 24H menyebut timnas Indonesia memiliki peluang untuk merebut 3 poin perdana dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan santai di Bahrain, Mees Hilgers jadi kunci kekuatan baru timnas Indonesia. Manajer Tim Nasional Indonesia, Sumarji, melaporkan suasana riang dalam sesi latihan kedua tim Garuda di Bahrain jelang laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Skuad asuhan Shin Taeyong tampak menikmati sesi latihan tanpa tekanan berat. Meski persiapan ini sangat krusial untuk menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober. Dari 27 pemain yang dipanggil, 26 pemain telah bergabung dalam sesi latihan setelah kedatangan 7 pemain yang merumput di luar negeri, termasuk Mees Hilgers, Eliano Rejders, Asnawi Mangkualam, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan Nathan Choyaon. Alhamdulillah, kondisi keseluruhan tim sangat baik. Ini latihan kedua dan hampir lengkap dengan 26 pemain yang sudah bergabung. Mereka berlatih dengan riang dan gembira, ujar Sumarji dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 8 Oktober. Skuad siap tempur, tak ada cedera. Kabar baik juga datang dari kondisi kebugaran pemain. Sumarji menegaskan bahwa tak ada pemain yang cedera dalam sesi latihan, memastikan timnas Indonesia siap tempur menghadapi tim tuan rumah, Bahrain. Syukur, tidak ada yang cedera. Semua dalam kondisi baik. Kami berharap bisa tampil maksimal dan membawa pulang 3 poin dari laga ini, tambahnya. Dukungan besar dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menjadi motivasi bagi para pemain. Sumarji mengungkapkan bahwa semangat dan dukungan tersebut sangat luar biasa dalam persiapan jelang pertandingan. Berkaca dari Bahrain versus Jepang, fans Garuda beri peringatan keras ke supporter Bahrain jika masih bawa laser di laga lawan timnas Indonesia. Jelang laga tandang timnas Indonesia versus Bahrain, fans Garuda peringatkan supporter Bahrain untuk tidak membawa laser. Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Bahrain di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan tersebut merupakan laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menjelang pertandingan, warganet berbondong-bondong memperingati penonton Bahrain untuk tidak membawa laser seperti yang dilakukan pada laga sebelumnya saat melawan Jepang. Berkaca dari kasus Jepang, di mana para pemainnya mendapatkan sinar laser dari supporter Bahrain dalam pertandingan di Stadion Internasional Bahrain, Selasa, 15 September 2024. Hasil pertandingan Jepang berhasil meraih kemenangan telak atas Bahrain dengan skor 5-0. Meski menang, pelatih Jepang mengungkapkan ketidakpuasannya karena sinar laser mengganggu jalannya laga. Saat itu pelatih Jepang melakukan protes keras atas perlakuan supporter Bahrain. Oleh karena itu, supporter timnas Indonesia meminta penonton Bahrain tidak melakukan hal yang sama saat pertandingan melawan skuad Garuda, melalui akun resmi timnas Bahrain, Bahrainfa.
Beritahu kepada semua orang di negaramu, jangan sampai memainkan laser pada sepak bola dimulai, tulis seorang warganet. Halo Bahrain. Jika ada supporter sepak bola kalian yang menggunakan laser, semoga timnas Bahrain mendapat sanksi dari FIFA sehingga dilarang mengikuti Piala Dunia. Karena Bahrain dinilai tidak mampu menunjukkan sikap sportif terhadap supporternya. Salam dari Indonesia, tulis warganet lain. Ketahuan pakai laser, akun kamu bakal hilang, ingat itu. Tulis seorang netizen Indonesia. Supporter Anda macam-macam dengan timnas kami, Anda akan tahu akibatnya, imbuh netizen lain. Seluruh dunia akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia versus Bahrain. Jadilah tuan rumah yang baik, dan jadilah supporter yang baik, apalagi Anda tuan rumah, kalau sampai terjadi lagi. Seperti saat melawan Jepang, ingatlah netizen Indonesia, akan membuat malu negara Anda di seluruh dunia. Ingatlah nama baik negara Anda taruhannya. Bermainlah yang sportif, tunjukkan kualitas permainan Anda, karena timnas Indonesia sudah pasti akan bermain baik, karena timnas Indonesia kami berkualitas, dan mengedepankan sportivitas. Bismillah 3 poin buat Indonesia, amin. Komentar seorang netizen. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia Sumarji sudah berkoordinasi dengan FA Bahrain soal potensi gangguan laser. Garuda berharap laser tidak mengganggu pertandingan. FA Bahrain cukup responsif menanggapi hal itu. Kemarin sore kami berbicara dengan perwakilan Federasi Bahrain. Saya bertanya kenapa sampai ada sinar laser ke muka pemain lawan, sampai ganggu pemain Jepang. Kata Sumarji dalam wawancara dengan CNN TV. Saya bilang itu tidak fair play dan bisa merusak nama bangsa. Hal itu menjadi concern pihak Bahrain dan mudah-mudahan tidak terjadi kembali saat melawan kita, ujarnya menambahkan. Sebelum timnas Indonesia berangkat ke Bahrain, Sumarji juga sudah menegaskan komitmennya untuk mencegah ancaman laser. Ia berjanji akan protes jika laser mengganggu para pemain Indonesia. Kalau sampai ada, saya minta harus ada hukuman berat untuk Bahrain, ucap Sumarji kepada wartawan. Media Vietnam, timnas Indonesia berpeluang rebut 3 poin perdana. Media Vietnam Bongda 24H menyebut timnas Indonesia memiliki peluang untuk merebut 3 poin perdana dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan di bulan Oktober. Tim Garuda akan bersua Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. 2 pertandingan timnas Indonesia ini disorot oleh Bongda 24H. Cina kemudian disebut sebagai lawan yang berpeluang dikalahkan timnas Indonesia untuk meraih 3 poin. Hal ini mengacu pada situasi Cina yang tidak ideal. Tim negeri tirai bambu itu kehilangan Wu Lei dan Alan. Absennya Wu Lei jadi pukulan tersendiri. Pemain berusia 32 tahun itu merupakan mesin gol andalan Cina dengan koleksi 32 gol dari 99 caps. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Wu Lei tergolong akrab dengan gawang tim dari kawasan Asia Tenggara. Kapten timnas Cina itu membobol gawang Thailand dan Singapura. Di sisi lain, timnas Indonesia tidak mengalami kendala. Tim asuhan Shin Tae-yong siap dengan kekuatan terbaik demi membawa hasil positif dari markas Bahrain dan Cina. Ujian terdekat buat timnas Indonesia akan datang dari Bahrain. Tim Garuda mengusung asa bisa membawa pulang poin saat bertanding melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober mendatang.